Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk dapat berjumpa kembali meskipun dalam eh, suasana yang masih dalam pandemi. Ya, kita bertemu lewat virtual atau lewat online. Mudah-mudahan kamu tetap semangat belajarnya dan mengikuti pelajaran dengan baik yang disampaikan oleh Bapak Guru ataupun Ibu Guru, dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kefahaman, ya, untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Ya, sebelum Pak Guru masuk ke materinya, Pak Guru pengen tanya kepada kamu, ya, siapa yang tadi pagi sholat berjamaah? Ya, ada semuanya? Ya, bagus. Siapa yang tadi pagi sudah membaca Al-Quran? Ya, mudah-mudahan kamu sudah, ya. Dan yang terakhir, apakah kamu sudah membantu orang tua kamu hari ini? Ya, Pak Guru yakin kelas 6 semua itu adalah anak-anak yang rajin, ya. Sip. Ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk masuk ke materi, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 6 pelajaran 1 atau pertemuan 1, ya. Yaitu tentang indahnya toleransi, ya. Toleransi antar sesama umat Islam, ya. Toleransi antar sesama umat manusia, ya. Meskipun ada sebagian kita yang non muslim, tetap kita harus, ya, berdampingan, hidup berdampingan, ya, karena mereka adalah sesama umat manusia, makhluk ciptaan Allah, ya. Kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang lain, ya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan membahas yaitu tentang mengenal surat Al-Kafirun, ya. Mengenal surat Al-Kafirun. Ada yang tahu surat Al-Kafirun? Ya, pasti sudah tahu, ya. Nah, pelajaran PAI, pelajaran 1, indahnya toleransi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai surat Al-Kafirun. Nanti kita akan mengenal sedikit, ya, tentang surat Al-Kafirun, kemudian lanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun dan selanjutkan dengan menulis surat Al-Kafirun. Kemudian terakhir nanti akan ada tugas yang akan Pak Guru sampaikan kepada kamu. Jadi ikuti video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ya, mengenal surat Al-Kafirun, ya. Apa itu surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun itu yang seperti apa? Ya, surat Al-Kafirun adalah surat yang turun di kota Mekah, ya. Surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Hijrah itu artinya pindah, ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke kota Madinah, ya.
Surat Al-Kafirun tergolong ke dalam surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ada yang tahu? Ya, surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun di kota Mekah. Jadi semua surat yang turun di kota Mekah dinamakan dengan surat Makkiyah. Ya. Biasanya ciri-cirinya itu suratnya pendek-pendek. Ya, itu kebanyakan. Kemudian surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Ya, setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Iya, betul sekali. Terdiri dari 6 ayat. Ya. Surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran itu berada di urutan yang ke-109. Ya. Berada di juz ya, yang ke-30. Ya. Yaitu kita sudah mengetahui ya tentang surat Al-Kafirun. Ya, sampai sini apakah masih ada yang bingung? Ya, kita ulangi lagi ya. Surat Al-Kafirun itu turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hijrah apa artinya tadi? Masih ingat? Ya, betul. Arti hijrah artinya pindah. Ya. Kemudian surat Al-Kafirun tergolong ke dalam surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Yaitu surat-surat yang turun di kota Makkah. Kemudian surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, terdiri dari 6 ayat. Kemudian surat Al-Kafirun berada di urutan yang ke-109 dari berapa surat ya jumlahnya di dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? 114. Ya, betul sekali, ada 114 ya, dan berada di juz yang ke-30 ya, atau juz ke-30 kita mengenalnya dengan juz amma ya, karena juz 30 itu diawali dengan surat An-Naba yang awalnya amma yatasa'alun itu ya, maka dinamakan dengan juz amma. Ya, lanjutkan. Nah, surat Al-Kafirun itu membahas tentang apa ya? Yaitu surat Al-Kafirun mengandung pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah Tuhan selain Allah, ya. Tidak akan menyembah Tuhan selain Allah dan tidak akan mengikuti apa yang diserukan oleh orang-orang kafir. Ya. Hal ini menjadi penegas dan pembeda antara agama Islam dan agama yang dianut oleh orang-orang kafir. Ya. Karena pada masa dulu, ya, orang-orang kafir itu menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa mereka ya mau ya mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Iya, mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat umat Islam ya, Nabi Muhammad dan umat Islam harus mau menyembah kepada sembahannya orang kafir, yaitu berhala. Jelas ini tidak boleh ya, karena kalau menyembah kepada selain Allah itu namanya musyrik atau menyekutukan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun untuk menegaskan kepada orang-orang kafir ya, bahwa antara agama Islam dan kepercayaan yang mereka anut itu berbeda ya. Pembeda antara agama Islam dan agama yang dianut oleh orang-orang kafir. Mereka menyembah berhala sedangkan umat Islam menyembah Allah, sedangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau umat Islam menyembah kepada selain Allah berarti namanya musyrik ya, menyekutukan
Allah. Ya. Nah, ini adalah lafaz atau tulisannya, ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, ya. 1 2 3 4 5 6, ya. Terdiri dari 6 ayat. Selanjutnya, membaca surat Al-Kafirun, ya. Nah, untuk dapat memahami apa kandungan atau pelajaran yang terdapat dalam surat Al-Kafirun, maka kita harus yang pertama adalah bisa membacanya, mengetahui bacaannya. Mari kita bersama, kamu simak dulu ya. Mari bersama-sama kita menyimak bacaan surat Al-Kafirun. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa dimulai dengan bacaan tawawud, kemudian membaca basmalah, kemudian ketika sudah selesai membaca Al-Quran, diakhiri dengan bacaan tasdiq atau shadaqallahul adzim. Ya, mari kita simak bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, itu tadi bacaan surat Al-Kafirun. Gimana? Sudah bisa ya? Sudah hafal? Ada yang belum? Ya, mari kita ulangi lagi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, itu tadi bacaan surat Al-Kafirun ya. Pasti kamu bisa ya. Nah, setelah kita membaca ya. Nah, ini ya. Ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan ya. Tugas yang pertama, kamu salin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis kamu ya. Buku tulis agama Islam, jangan dicampur-campur ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu kamu menghafalkan surat Al-Kafirun. Kalau ada yang sudah hafal, bagus ya, dilancarkan lagi. Kalau yang belum hafal, ayo kamu hafalkan. Semangat ya. Kemudian kalau kamu sudah hafal, baru nanti kamu membuat video hafalan surat Al-Kafirun ya. Membuat video hafalan surat Al-Kafirun, nanti kamu kirimkan ke Pak Guru ya. Oke? Ya, sip. Semangat ya. Ya, sudah paham tugasnya ya. Yang pertama apa? Disalin dulu materinya ya, termasuk menulis surat Al-Kafirunnya. Kemudian surat Al-Kafirunnya dihafalkan. Yang ketiga, setelah hafal, kamu buat videonya. Oke?
Ya. Ya, baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bersekolah bertatap muka di kelas. Ya, amin ya robbal alamin. Dan Pak Guru pesan, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau mau pergi, kamu jangan lupa memakai masker. Kalau kamu sudah pulang dari bepergian, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ya, kalau kamu makan, jangan lupa mencuci tangan. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, jangan lupa. Oke? Ya, terima kasih. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.